Cerita ini adalah sebuah kisah nyata tentang supir ambulan yang ikhlas menolong korban kecelakaan. Setelah jenazah korban dibawa ke rumah sakit, arwahnya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. Sebagai seorang supir mobil jenazah, tugas Salikun memanglah berat. Setiap harinya dia harus mengantarkan jenazah dari rumah sakit ke beberapa tempat. Dia juga harus siap menjemput jenazah dari TKP untuk diidentifikasi di rumah sakit. Tidak jarang jenazah ini kondisinya tidak utuh, tapi Salikun mau tidak mau harus mengantarkannya. Malam itu, Salikun baru aja pulang bertugas. Ketika siap-siap mau tidur, HP-nya tiba-tiba berdering. Pihak rumah sakit menghubunginya, menyuruh Salikun untuk bertugas lagi mengangkut korban kecelakaan maut di jalan tol yang baru aja terjadi. Salikun buru-buru melihat siaran televisi. Benar aja, ada breaking news yang memberitakan tentang kejadian kecelakaan maut di jalan tol. Salikun kaget banget. Dari kondisi beberapa kendaraan yang ringsek parah, Salikun udah menduga korbannya pasti sangat banyak. Tanpa buang waktu, Salikun langsung bergegas pergi. Ketika sampai di lokasi kejadian, Salikun miris melihat begitu banyak korban yang bergelimpangan di jalan raya. Ada yang meninggal, ada juga yang masih bernafas. Salikun menghitung ada sekitar 10 mobil yang terlibat dalam kecelakaan maut itu. Karena termasuk yang pertama datang, lokasi itu belum terlalu ramai. Salikun langsung mengangkat sendirian seorang korban yang masih bernafas, lalu dibawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Salikun menghitung lebih dari 5 kali dia bolak-balik dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Ketika semua korban yang masih hidup sudah diselamatkan, kini giliran mengangkut korban yang sudah tidak bernyawa. Saat Salikun membuka penutup tubuh korban, dia syok banget karena sudah tidak utuh lagi. Bagian tubuhnya banyak yang putus dan berceceran di mana-mana. Salikun akhirnya memunguti dulu serpihan tubuh korban dan dikumpulkan di satu tempat. Ketika dirasa sudah tidak ada lagi yang tersisa, Salikun langsung membawanya ke kamar mayat rumah sakit. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Salikun awalnya biasa aja. Sebagai seorang sopir mobil jenazah, dia pernah membawa jenazah yang lebih parah dari ini. Tapi entah kenapa malam itu dia merinding hebat banget. Dia merasa ada seseorang di belakangnya, padahal dia lagi sendirian di mobil jenazah itu. Salikun juga mencium bau wangi yang sangat menusuk hidungnya. Dia akhirnya membaca doa apa aja yang dia bisa. Dia juga berucap pelan sama arwah jenazah yang ada di belakangnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dia hanya menjalankan tugas mengantar jenazah ke rumah sakit, supaya jenazah bisa diurusi secara layak. Setelah bicara seperti itu, barulah bau itu hilang dan dia tidak merinding lagi. Salikun baru aja pulang ke rumah ketika menjelang subuh. Sebelum masuk, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Begitu Salikun lihat, dia syok banget karena orang yang mengikutinya ternyata adalah jenazah tidak utuh yang tadi dia antar ke rumah sakit. Sosok itu berdiri menatap Salikun sambil tersenyum, seolah sedang mengucapkan terima kasih. Tidak lama sosok itu pergi, Salikun gemeteran parah dan dia buru-buru masuk ke dalam rumahnya.